Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang beberapa materi. Langsung saja ya. Yang pertama adalah UML. Ya. UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language. Ya. UML adalah suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti perangkat lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Baik, di sini kita mengenal tentang UML, Unified Modeling Language, yaitu dia adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Tentu UML ini sudah diciptakan beberapa tahun yang lalu, yang pada awalnya diciptakan pada tahun 97. UML pada suatu program atau pada suatu sistem tentu sangat berpengaruh penting, karena UML dapat menjadi faktor-faktor dapat menjadi sangat vital ketika kita melakukan pendokumentasian, perancangan, serta membuat penulisan sebuah blueprint. Selain itu, UML juga sangat penting ketika kita mendevelop suatu aplikasi, lalu kita bekerja sama dalam tim. Nah, tentu kita juga harus membuat UML yang dapat dan mudah dimengerti untuk tim kita yang lain. Karena dengan UML tentu suatu sistem lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk digunakan dan dikembangkan. Selanjutnya, ini adalah tujuan dan fungsi perlu adanya UML. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Jadi UML itu dapat menggambarkan suatu pemrograman atau dapat memvisualisasi. Ya, itu cara gampangnya memvisualisasi suatu program tersebut menjadi mudah untuk dipahami. Gampangnya seperti itu. Yang kedua yaitu adalah menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Nah, jadi salah satunya lagi yaitu adalah memberikan informasi-informasi yang penting dalam sebuah permodelan atau dalam sebuah pemrograman. Yang kedua, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa permodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Karena apa? Karena UML sendiri itu adalah suatu model yang menggambarkan secara visual serta mudah dipahami untuk orang lain yang ingin mengerti apa yang kita lakukan dan logika apa yang akan kita terapkan pada suatu pemrograman tersebut. Yang kedua, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja,
namun dapat memodelkan sistem berorientasi pada objek. Selanjutnya yaitu adalah mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Nah, ini tadi ya. Jadi dia intinya itu ini, memudah user untuk membaca suatu sistem. Karena apa? Karena ketika sistem itu mudah digunakan, sistem itu user friendly. Nah, disitulah kekuatan sistem yang sebenarnya. Karena ketika suatu sistem terlalu rumit dan sangat rumit, tentu suatu sistem tersebut akan lama-kelamaan akan ditinggal karena eh, di diasumsikan bahwa suatu sistem tersebut terlalu rumit dan akhirnya user sendiri repot eh, untuk menggunakan suatu program atau software itu sendiri. Yang keenam yaitu adalah berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang detail dalam perancangan berupa coding atau suatu program. Nah, selanjutnya yaitu adalah sebagai blueprint yang memuat informasi-informasi tentang program atau coding dari suatu aplikasi. Nah, misal apabila suatu program tanpa UML bisa. Suatu program tanpa adanya UML boleh nggak? Boleh. Namun tentu di sana akan terjadi ibaratnya kalau kita makan itu, kalau misal kita buat masakan, misal kita buat jangan gitu ya, atau misal kita buat lauk. Nah, misal masakan itu tidak ada garamnya, tanpa garam, jadi agak hambar ya. Nah, jadi akan kurang maksimal karena suatu program tersebut tidak didokumentasikan dan juga tidak didetailkan, tidak memuat informasi-informasi yang penting di dalam suatu program tersebut yang berupa UML. Nah, UML dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi, nah tentu di situ kita harus membuat UML-nya karena itu adalah salah satu jembatan atau salah satu penerjemah bagi pengembang satu ke pengembang lainnya. Nah, dengan itu pengembang yang lainnya itu dapat lebih mudah untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Berbeda ceritanya kalau kita tidak membuat UML-nya. Karena kalau kita tidak membuat UML-nya, tentu pengembang yang lain itu akan susah untuk mengerti, untuk memahami sistem yang kita buat sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, sistem yang buat dianggap kurang baik bila tidak dirancang dengan UML. UML banyak juga digunakan di perusahaan besar seperti IBM, Microsoft, dan sebagainya. Nah, tentu perusahaan-perusahaan besar dunia seperti IBM, Microsoft itu sudah pernah melalui banyak sekali halang rintang, banyak sekali melalui asam garam. Jadi semua pernah dilakukan dan jatuhannya pilih kepada antara memakai UML dan tidak pakai UML. Buktinya saja perusahaan-perusahaan besar seperti IBM dan Microsoft menggunakan UML agar lebih mudah dalam aplikasinya. Tentu itu juga dapat kita ambil contoh untuk selalu menerapkan UML kepada suatu sistem atau software yang akan kita buat atau mungkin akan kita terapkan dalam suatu organisasi dan instansi kita. Nah, ini adalah contoh-contoh dari diagram UML. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan lain sebagainya. Tentu masih ada lagi, di sini saya ambil 4 saja.
Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas, merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang telah terjadi pada suatu sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UMR, pengembangan dari use case. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu gambar dari activity diagram. Contohnya seperti ini. Di sini ada thread 1, thread 2, thread 3. Nah, di sini ada aktivitas 1, aktivitas 2, atau aktivitas 3. Yang pertama, ini adalah awal ya. Di sini ada idle, dia tidak melakukan apapun, diam. Lalu step selanjutnya yaitu adalah action dari seorang pengguna atau user, action dari user. Setelah sistem tersebut mendapatkan tindakan dari pengguna, lalu masuk ke step 3 yaitu pemberian perintah. Tentu di sini pada step 2 di sini user akan memberikan perintah, lalu perintah akan di post ya. Kalau pada pemrograman itu ada dua. Yang pertama adalah metode get, yang kedua adalah metode post. Get itu untuk menarik, sedangkan post itu untuk memberikan. Nah, setelah itu adalah post command, yaitu memberikan perintah untuk melakukan post. Ketika post tersebut diterima, maka perintah tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian atau antrian perintah-perintah ya. Dimasukkan ke dalam antrian. Nah, pada step 2 yaitu di sini akan melakukan cek apakah ada perintah baru atau tidak. Nah, command Q itu seperti kalau kita paling sering ketemukan itu di print ya, printer. Printer di situ akan ada beberapa file yang dicetak. Nah, salah satunya itu juga seperti di sini, yaitu ketika perintah tersebut di list ya, akan dibuat list oleh sistem. Nah, akan dimasukkan sesuai dengan antrian, Nah, karena dalam suatu sistem itu biasanya berlaku sistem FIFO, yaitu first in, first out. Siapa yang lebih awal akan dieksekusi terlebih dahulu. Baik, di sini yaitu adalah misal di sini terjadi antrian kosong. Maka apa yang akan dilakukan sistem? Yaitu dia akan kembali ke idle. Nah, ketika antrian ada isinya atau no, dia akan dispatch command work. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Nah, apabila command tersebut dilakukan secara baik, maka akan menuju ke proses selanjutnya, yaitu proses pemberlakuan command atau perintah. Selanjutnya akan dieksekusi perintah tersebut menjadi suatu tindakan oleh sistem. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu, seperti yang tertera pada use case diagram. Contohnya seperti ini ya. Dia terbagi menjadi beberapa objek secara horizontal. Objek ditata secara horizontal. Lalu karena di sini dia berbasisnya pada objeknya. Tentu contohnya seperti ini. Oke, next. Selanjutnya adalah class diagram. Class diagram atau diagram kelas merupakan suatu
diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Pada kelas diagram, desain modelnya dibagi menjadi dua bagian. Kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program MVC, Pattern Model View Controller, di mana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface, kelas control sebagai ditemukan sebagai algoritma, dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan query program. Nah, gampangnya di sini misal MVC itu sangat familiar bagi beberapa programmer yang sering membuat suatu website atau suatu program, suatu aplikasi yang menggunakan yang namanya framework CI atau biasa yang dipanggil dengan Code Igniter. Nah, dalam Code Igniter itu dia menerapkan sistem yang mana disebut dengan MVC, Model View Controller. Jadi di sana akan dibagi menjadi tiga hal atau tiga bagian yang penting. Yang pertama yaitu model. Dia itu untuk mengurus atau bagian tersebut untuk fokus pada permodelan dari suatu sistem itu sendiri. Yang kedua adalah view. Nah, view di sini dia fokus pada tampilan. Dia akan fokus pada user interface yang akan muncul sebagai tampilan utama pada suatu program. Yang ketiga adalah controller. Controller yaitu dia berisi sebagai command, yaitu sebagai perintah atau sebagai inti utama dari sebuah CI. Dia berisi controller, berisi kontrol, berisi perintah-perintah atau coding-coding yang paling banyak di sini, yaitu di controller. Nah, contoh kelas diagramnya seperti berikut. Oke, selanjutnya adalah diagram use case. Diagram yang mempermudah kita memahami interaksi penggunaan dan sistem agar tidak lagi kebingungan. Hal ini penting karena merancang sebuah sistem dalam ilmu rekayasa sistem dan perangkat lunak. Kita langsung saja. Nah, baik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, menurut Lucid ada 3 elemen dalam use case berikut. Yang pertama, yaitu adalah aktor. Yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah tujuan. Aktor adalah user case yang berinteraksi dengan sebuah sistem. User di sini bisa diartikan bahwa adalah perorangan atau personal. Selain itu bisa saja sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, dan atau user di sini adalah suatu sistem dari pihak ketiga atau eksternal yang akan berorientasi atau akan mengakses aplikasi kita. Ya, jadi aktor di sini itu tidak hanya orang, tidak ada manusia, namun suatu sistem juga dapat dikategorikan sebagai aktor apabila dia menggunakan suatu aplikasi kita. Yang kedua adalah sistem, adalah urutan aksi spesifik interaksi antar aktor dan sistem. Hal ini juga sering disebut dengan istilah skenario dalam use case. Tentu sistem adalah dia sebagai fondasi fundamental dalam use case. Selanjutnya adalah sederhana adalah tujuan. Secara sederhana, tujuan adalah hasil akhir dari use case. Diagram use case yang sangat bagus harus dapat mendeskripsikan kegiatan. Jadi tujuan adalah goal yang akan dicapai. Nah, ini adalah kegunaan dari use case. Yang pertama adalah pendokumentasian. Ya, tentu sekarang banyak sekali dari kita yang sudah melakukan sesuatu namun lupa untuk mendokumentasikan. Padahal meskipun kita dalam hal apapun harus dilaksanakannya dokumentasi sebagai bukti. Tulis apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu yang
kegunaan use case adalah dokumentasi. Yang kedua adalah biar lebih mudah dipahami. Selain itu, teknik adalah cara komunikasi dengan pengguna dan pelanggan dengan mudah tanpa butuh keahlian teknis tertentu. Nah, karena sudah dijelaskan secara step by step, secara mendetail, nah, itu adalah kegunaan dari use case. Yang ketiga adalah penyederhanaan. Use case dapat mengelola proyek besar dan kompleks, membagi masalah-masalah yang ada menjadi beberapa fitur pengguna utama. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan. Karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan atau mengeksekusi suatu program. Selanjutnya adalah dasar penghubung. Selanjutnya adalah pelacakan. Oke. Langkah-langkah untuk membuat use case. Yang pertama adalah membuat diagram use case. Yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi aktor. Tentu aktor atau pengguna di sini yang kita bahas tadi tentu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan, apa yang relevan dengan aktor tersebut, dan apa saja yang akan berimbas pada aktor tersebut. Lalu kita perlu membahas tentang sistemnya agar berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, setelah itu baru kita menetapkan tujuan dan memastikan bahwa semuanya terstruktur dan dieksekusi secara baik. Terakhir adalah memprioritaskan ulasan, tinjau, perkiraan, dan validasi pengguna.